Hai anak-anak, untuk transformasi selanjutnya yaitu perputaran atau rotasi. Proses perputaran atau rotasi dapat kalian jumpai pada roda sepeda, komedi putar, dan kincir air. Nah, apa itu perputaran atau rotasi? Ada yang sudah tahu mungkin? Ya, betul sekali. Perputaran atau rotasi yaitu suatu perubahan posisi atau kedudukan benda dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan rotasi. Yang pertama, yaitu sudut rotasi. Pada kelas 9, sudut rotasi ini dibatasi hanya pada sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke. Istilah yang kedua yaitu arah rotasi. Arah rotasi ini yang akan menentukan sudut rotasinya nanti positif atau negatif. Jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut rotasinya positif. Tetapi jika searah dengan arah jarum jam, maka sudut rotasinya negatif. Ini poin yang perlu kalian perhatikan. Oke, untuk istilah yang ketiga yaitu titik pusat. Titik pusat rotasi untuk kelas 9 juga dibatasi hanya pada titik asal, yaitu pada koordinat kartesius titik asal adalah titik 0,0. Oke? Jangan lupa dicatat ya nak. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC pada kuadran 1 diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka diperoleh bayangan segitiga pada kuadran 2. Hal itu akan sama ketika segitiga ABC diputar sebesar 270 derajat searah jarum jam pun bayangannya juga berada di kuadran 2. Artinya, jika benda diputar sebesar 90 derajat atau negatif 270 derajat, maka bayangannya sama. Nah, jika segitiga ABC pada kuadran 1 diputar 180 derajat, baik searah ataupun berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya sama, yaitu di kuadran 3. Lalu, bagaimana jika segitiga ABC pada kuadran 1 diputar 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam? Maka, bayangannya akan sama ketika diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, yaitu diperoleh bayangan segitiga pada kuadran 4. Untuk lebih mudahnya, maka dari gambar-gambar tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat, maka dari AX, Y diperoleh bayangan A aksen Y min Y, X. Jadi dibalik kemudian diberi negatif bagian Y. Atau ditulis AX, Y tanda panah R dalam kurung O, 90 derajat A aksen min Y, X. R adalah rotasi, O adalah titik pusat 0,0 dan 90 derajat adalah sudut putarnya. Jadi kalau sudut putarnya negatif 270 derajat ya tinggal diganti negatif 270 derajat. Hasilnya sama, A aksen yaitu min Y, X. Yang kedua, untuk sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka dari AX, Y diperoleh bayangan A aksen min X, min Y. Sama persis tinggal diberi negatif. Yang ketiga, untuk sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat, maka dari titik AX, Y diperoleh bayangan A aksen Y, min X. Jadi dibalik, kemudian X-nya diberi negatif. Oke, itu tadi 3 rumus yang perlu kalian hafalkan dalam rotasi. Jangan lupa dicatat, dihafalkan dengan benar. Dengan hafal rumus-rumusnya, insya Allah kalian bisa mengerjakan soalnya karena memang tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, kemudian diotak-atik, insya Allah selesai. Terima kasih.